Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Salam sejahtera dan sehat bagi kita semua. Dalam program Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Morning Call dan Night Call, kita bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Helen Ambesa de Freitas, Ketua Majelis Jemaat GPIB Gibeon Rumbai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu Allah yang maha tinggi, untuk kasih setiamu yang sungguh ajaib, untuk rahmatmu yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami sebagai umat yang kau kasihi. Kami selalu rindu untuk dibaharui oleh firman yang sebentar engkau akan nyatakan bagi kami. Tuhan berkati dengan kuasa tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga benar-benar kami setia dan taat melakukan kehendak-Mu dalam langkah hidup beriman kami di dunia ini. Tuhan berkati kami berdoa hanya kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita yang menjadi renungan firman Tuhan kita saat ini terambil dari Nehemia pasal 3 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Nehemia pasal 3 ayat 31 sampai ayat yang ke-32 yang menyatakan kepada kita semua. Di sampingnya Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang, di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita saat ini. Yang berbahagia ialah yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop pembacaan Alkitab yang menjadi renungan firman Tuhan kita saat ini menyatakan kepada kita mengenai pembangunan tembok Yerusalem. Pembangunan tembok Yerusalem ini dan para peserta dalam pembangunan tembok Yerusalem tersebut. Saudara-saudara terkasih, ketika kita berbicara mengenai pembangunan, maka yang harus dilakukan dan dikerjakan adalah mencari tukang untuk membangun bangunan tersebut. Sebab dalam membangun tentu kita tidak bisa mengerjakannya sendiri. Kita membutuhkan orang-orang untuk membantu dan terlibat dalam membangun sesuatu. Saudara-saudara terkasih, dalam pembangunan tembok Yerusalem ini ada beberapa golongan yang terlibat di dalamnya. Golongan itu adalah Bapak Ibu Saudara terkasih, pertama yakni golongan hamba-hamba Tuhan, yaitu imam besar dan orang Lewi. Golongan yang kedua adalah golongan orang berpangkat atau penguasa yang ada dalam ayat 9, ayat 12, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Lalu golongan yang ketiga adalah golongan perempuan yang ada dalam ayat 12. Salum bin Halohesi adalah seorang penguasa. Ia melayani dan ia berhasil mendidik anak-anak perempuannya menjadi orang-orang yang rohani sehingga mereka pun ikut melayani. Golongan yang terakhir adalah golongan seperti pedagang, tukang emas, juru campur rempah-rempah, dan orang-orang lain yang adalah rakyat biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pembangunan tembok Yerusalem ini melibatkan banyak orang. Dan orang-orang yang terlibat ini, sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, bukan saja dari golongan para rohani, yakni imam besar, tapi juga para penguasa
Dan bukan saja para penguasa yang terlibat, tapi juga ada golongan dari perempuan yang bisa dikatakan bahwa pada saat itu perempuan tidak begitu dianggap. Perempuan tersingkir dan tidak diakui keberadaannya. Namun ternyata Tuhan Allah melakukan pekerjaan dan rancangannya di luar dugaan kita sebagai manusia. Dilibatkan keberadaan perempuan untuk turut membangun tembok Yerusalem ini. Dan golongan yang terakhir adalah golongan dari para pedagang yang dinyatakan dalam ayat bacaan yang menjadi perenungan firman Tuhan kita saat ini. Tukang emas, para budak, para pedagang. Mereka juga terlibat dalam pembangunan tembok Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa pekerjaan tembok Yerusalem bukan saja melibatkan mereka yang kuat, mereka yang pintar, mereka yang mampu. Namun juga ada orang-orang yang tersingkir, tidak diakui keberadaannya, bahkan diremehkan, tidak dipedulikan. Saudara-saudara terkasih, dijelaskan kepada kita bahwa keberadaan para budak dan pedagang ternyata tidak diabaikan. Tempat tinggal mereka juga perlu diperhatikan sebagaimana yang lainnya dan sebagaimana layaknya. Walau sekali lagi status sosial mereka sebagai kelompok marginal yang bagi sebagian orang tidak perlu dipikirkan apalagi mendapat perhatian khusus. Namun dalam pembangunan ini Nehemia melibatkan banyak orang. Dan banyak orang ini saling membantu, saling membangun untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan ayat 31 sampai ayat 32 ini, sebenarnya juga mau mengingatkan kepada kita semua, sejauh mana kita berjalan dalam kekuatan, kuasa, dan pertolongan Tuhan. Sejauh mana kita hidup berdampingan dengan sesama kita. Bukan saja kita berbicara mengenai membangun, tetapi kita berbicara mengenai hubungan kita dengan sesama. Apakah selama ini kita hanya mau mencari kawan, mencari teman, atau mereka yang seperti apa yang kita inginkan? Satu misi, satu visi saja, yang sehat saja, yang pintar saja, yang kaya saja, sementara yang biasa-biasa atau yang tidak tahu apa-apa kita tidak pedulikan, kita remehkan, kita singkirkan. Saat ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, bahkan menegur keras ketika terjadi pembangunan tembok Yerusalem. Apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Nehemia dinyatakan oleh kuat kuasa Allah. Allah yang bekerja. Dan dalam pekerjaan Allah, sekali lagi, manusia tidak bisa menduganya. Manusia tidak bisa merancangkannya. Sebab pekerjaan Allah sungguh misterius. Namun dalam kemisteriusan pekerjaan Allah ini, kesemuanya untuk kebaikan umat yang Allah kasihi. Dan pembangunan ini melibatkan banyak orang. Dan kepelbagian orang ini bukan saja terdiri dari satu atau dua kelompok saja, satu atau dua golongan saja. Bukan saja terdiri dari para rohaniawan, para penguasa, para pejabat, namun juga terdiri dari golongan-golongan atau orang-orang yang sekali lagi mau diangkat keberadaan mereka oleh Tuhan Allah, bahwa mereka itu juga harus terlibat, bahwa mereka itu juga harus diperhatikan, bahwa Allah juga memakai dan menunjuk mereka untuk bekerja dan berkarya bagi kemuliaan nama Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita dipanggil oleh Allah untuk melayaninya.
Allah tidak memilih dan tidak memakai kita yang sehat saja, kita yang pintar, kita yang kuat, kita yang gagah, kita yang cantik, kita yang tampan, kita yang kaya. Tapi Allah memakai setiap orang menurut kehendaknya. Sekali lagi, menurut kehendak Allah. Bukan kehendak kita, bukan kehendak satu golongan saja, bukan kehendak satu suku saja, satu pikiran saja. Tapi sekali lagi, Allah memakai setiap kita untuk melayaninya. Karenanya Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan tolak panggilan Allah. Mari kita memberi diri untuk berkarya, untuk melayani Allah, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam persekutuan, bahkan di luar persekutuan. Jangan kita anggap bahwa kita yang paling mengerti, kita yang paling tahu, kita yang paling pintar. Namun marilah bersama-sama dengan sesama kita, siapapun itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita memberi diri untuk saling melengkapi dan mau dilengkapi. Tentu membutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati yang di dalamnya saling melengkapi dan mau dilengkapi. Dan ketika kita saling melengkapi dan mau dilengkapi satu dengan yang lain, maka biarlah kemuliaan hanya bagi Allah saja. Dalam kepelbagaian yang ada, Allah menciptakannya untuk kita. Tentu ada maksud dan tujuannya, agar kita boleh bersama-sama semakin menopang, mendukung, semakin menguatkan dalam satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Seperti yang dinyatakan dalam bacaan dan renungan firman Tuhan kita, bahwa keterlibatan setiap orang dibutuhkan Allah, diperlukan Allah, dan hak Allah untuk menunjuk dan memilih orang-orang yang terlibat untuk melayaninya, secara khusus dalam pembangunan tembok Yerusalem. Saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, bukan saja pembangunan gedung gereja, tetapi pembangunan tubuh Kristus, membangun persekutuan orang percaya, kesemuanya terlibat. Anak-anak, orang tua, yang sehat, yang sakit, kesemuanya diperlukan dan dibutuhkan dengan semangat iman, dengan kekuatan daripada Allah, dengan topangan kekuatan Allah sajalah. Dan tentu kita pun juga saling menopang untuk saling melengkapi di tengah kepelbagaian yang ada, sehingga nama Allah semakin kita tinggikan dan muliakan. Di kesempatan saat ini, sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34-35 dinyatakan kepada kita, Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ketika Allah tidak membedakan orang, maka mari semakin hari, semakin lama kita menjadi pribadi yang memiliki karakter Kristus yang kuat untuk tidak membedakan orang, namun justru bersama-sama kita bergandengan tangan, saling melengkapi di tengah kepelbagaian yang ada, saling menopang, saling mendukung, dan kesemuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menutup rangkaian khotbah perenungan pada saat ini dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh menjadi kesukaan bagi kami ketika kami memberi diri untuk dibaharui lewat firman-Mu. Firman-Mu yang membaharui kehidupan kami hari lepas hari. Firman-Mu yang memampukan kami semakin lama seperti-Mu ya Kristus. Walau kami hidup di dunia ini, kami tidak serupa dengan dunia. Namun kami semakin lama seperti-Mu, memiliki kekuatan atau karakter Kristus yang kami boleh kerjakan
yang kami boleh nyatakan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Firman-Mu menguatkan dan menghiburkan kami untuk tidak membedakan sesama kami satu dengan yang lain, untuk menerima kepelbagian yang adalah kekayaan yang berasal daripada-Mu, dan di dalamnya kami semakin bersehati dalam memasyurkan nama Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami dalam pelayanan, pekerjaan, dan pengabdian mereka. Kuat kuasa-Mu senantiasa menopang dan mendukung langkah hidup mereka, agar mereka tetap selalu berkarya dalam hidup untuk selalu takut akan Engkau. Tuhan, di masa pandemi ini, kami imani bahwa Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang lebih besar dari persoalan ini. Engkau tetap selalu berjalan bersama dengan kami. Maka biarlah kekuatan-Mu menyanggupkan dan melayakkan kami untuk bergandengan tangan di tengah kepelbagian ini, saling menopang dalam doa, dalam kasih. Dan mampukan kami Tuhan untuk berproses di masa pandemi ini, dibentuk oleh-Mu, semakin lama seperti-Mu ya Kristus, bukan serupa dengan dunia ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi. Tuhan, tolong kami di tengah kepelbagian yang ada untuk saling menguatkan, menghiburkan, dan menopang, mendukung satu dengan yang lain untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, kekasih hati-Mu, mereka yang terkena virus COVID-19 ini, bahkan berdampak dalam usaha, dalam kerja, dalam layan, dalam karsa. Tuhan, kuatkan mereka, sanggupkan mereka Tuhan lewat keberadaan kami untuk tetap berjalan dalam iman, untuk tetap mengandalkan-Mu dalam segala hal. Sebab Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada bagi kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kekasih hati-Mu. Kami juga berdoa bagi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, secara khusus fungsionaris Majelis Sinode dalam pekerjaan dan pelayanan serta usaha mereka, keluarga mereka. Tuhan, topang mereka, kuat kuasa-Mu menjaga dan melindungi mereka dalam setiap program yang boleh dilakukan dan dikerjakan di tingkat sinodal, mupel, regio, bahkan masing-masing jemaat yang ada. Persiapan menjelang persidangan sinode di bulan Oktober, Tuhan, Engkau berkuasa penuh atas setiap persiapan-persiapan yang ada. Orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan tunjuk kepanitiaan yang dalam mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan, topang, kuatkan mereka agar boleh berlangsung dengan kuasa dan hikmat Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak ingin kami hadapi dan alami, dan biarlah kesemuanya kasih setia Tuhan yang menjaga dan mengawal kami. Tuhan, ketika kami mengungkapkan doa ini, Tuhan, selidiki setiap ungkapan kami, setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan dan kerjakan Tuhan, biarlah semakin lama semakin seperti apa yang Engkau kehendaki. Dan berkaryalah terus Tuhan, pakailah kami terus Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi kendaraan-Mu. Inilah doa kami yang kurang sempurna, ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memberkati kehidupan kita semua dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai berjumpa kembali dalam program Morning Call dan Night Call GPIB. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.